3, 2, 1. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tadi malam saya ziarah haji kepada Haji Yunarso, dan di situ kami berbincang ngalor ngidul barat timur cukup panjang dan lebar seputaran ibadah haji. Apa yang telah disebut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Bahwa haji yang mabrur itu tak ada balasan baginya selain dari surga. Dari beberapa kali saya melakukan ziarah haji, memang nampak sekali saya saksikan betapa bersinarnya wajah-wajah bapak haji-haji yang baru itu. Dan mudah-mudahan sinar itu bisa awet dan terus bersinar sampai ke akhir hayat. Amin. Karena kata beberapa kawan, ketika hajinya sudah semakin lama, biasanya sinarnya semakin memudar. Di pasar sapi itu banyak yang haji-haji, tetapi sinarnya tidak ada. Karena kata Rasulullah, tempat yang paling banyak setannya itu adalah di pasar, termasuk pasar sapi, di mana begitu mudahnya orang bersumpah di situ bahwa sapinya itu gemuk, sapinya diberi makan dengan makanan terbaik, tetapi nggak taunya digelonggong atau diberi minuman air sebanyak mungkin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ada sebuah pertanyaan lucu. Apakah orang yang sudah haji itu perlu dipanggil haji? Kira-kira bagaimana? Ini hanyalah persoalan husnudzan, berprasangka baik, di mana Allah menjanjikan bahwa diampuni dosa orang yang hajinya diterima. Maka kita yang menyambut kedatangan seorang jemaah haji dengan husnudzon, ikut merasakan kegembiraan itu. Jangan sampai ada kedengkian, perasaan yang bagaimana ketika melihat saudara, teman kita, sahabat kita naik haji. Kalau ada perasaan yang berlawanan dengan husnudzon, berarti su'udzon, itu berarti ada keirian. Enggak pernah sholat ke masjid kok naik haji. Paling itu
uangnya dari yang tidak jelas. Itu adalah bentuk keirian sebenarnya. Dan biasanya orang yang menyambut baik dengan gembira dan antusias kedatangan seorang kawan yang baru turun haji, itu suatu pertanda insya Allah tak lama lagi panggilan undangan Allah akan datang kepadanya untuk mengunjungi Baitullah. Tetapi kalau kedengkian, suara-suara nyinyir yang justru dari bisikan setan itu muncul dari kita, dan suatu saat toh kita bisa haji dan umroh, itu biasanya karena ingin menyaingi yang haji duluan, hanya demi sebuah gelar yang tidak bernilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kalaulah kita perlu memanggil seseorang dengan predikat haji, ini adalah masalah urf, tradisi dan budaya, tidak ada masalah. Apa susahnya kita memanggil seseorang dengan haji meskipun di negara lain istilah itu tidak populer. Tetapi ingat, bapak-bapak yang sudah pernah haji dan umroh, askar-askar di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu juga memanggil jamaah haji dengan haji, haji, tarik, tarik, haji, dipanggil haji, askar memanggil haji. Nah, maka itu pula barangkali yang menjadikan tradisi kita untuk melanjutkan memanggil seseorang dengan haji. Ini masalah menjaga perasaan, menghargai. Bagi orang desa, bagi orang kampung, bagi orang Pakuwesi, naik haji itu adalah suatu perjuangan, mengumpulkan harta sekian puluh tahun, kemudian antri sekian belas tahun. Tidak ada salahnya kita panggil dengan haji sebagai satu bentuk penghormatan. Dari satu sisi. Di sisi yang lain, andai kata yang sudah berhaji dipanggil oleh 1, 2, 3 orang dengan tanpa gelar haji, ya jangan jadikan itu suatu bahan untuk senewen atau emosi. Ya biarkanlah. Maka di sini ada suatu interaksi akhlak yang begitu indah. Yang memanggil haji berusaha menghargai, berusaha untuk menempatkan itu sebagai suatu kemuliaan. Dan bagi yang tidak dipanggil haji, biarlah itu seperti angin yang berlalu, tidak penting-penting amat. Kemudian satu hal singkat, bahwa kita juga bicarakan, kalau kita berziarah haji, apakah kita harus minta doa dari Pak Haji ini? Umum kita sering dengar bahwa ada doa, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa amalan salihan maqbula wa dhamman maghfura wa tijaratan lan tabur. Itu seringkali diucapkan. Sebenarnya tidak ada satu bentuk doa yang khusus dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu merupakan potongan-potongan dari sabda-sabda Rasulullah yang oleh para ulama digabung-gabungkan dan namanya sebuah doa. Kembali ke keumuman dari doa, tidak masalah kita sampaikan, kita doakan. Lagi pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma gfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah dosa jamaah haji ini dan dosa orang yang dimintakan ampun oleh haji ini. Itu panjatan doa dari Rasulullah seketika menyambut beberapa orang sahabat yang baru pulang dari tanah suci Mekah.
maka tidak masalah kita meminta doa dari orang yang mudah-mudahan telah bersih seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Daripada kita yang berlumuran dosa masih banyak, maka doa dari seorang yang bersih dari dosa mudah-mudahan lebih mudah didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang belum ziarah haji kepada Pak Haji Yunarso, mumpung air zam-zam dan kurmanya masih ada, berbondong-bondonglah hadir ke beliau. Mumpung kata orang, meskipun hadisnya ini sangat lemah dan tidak bisa dijadikan dalil, kata orang jetes, mumpung malaikatnya belum pulang ke Mekah, 40 hari belum selesai. Tetapi itu tidak sah, sekedar guyon saja. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.